sebuah negeri yang terletak di cincin api dunia, berdiri gunung-gunung tua, laut beriak, dan hutan sunyi yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Saat manusia sibuk bertarung memperebutkan kekuasaan, ada sosok-sosok yang bekerja dalam diam, menjaga keseimbangan bumi Nusantara. Mereka tak terlihat, tak mencari nama. Namun, tanpanya negeri ini bisa runtuh sebelum sempat berdiri. Siapakah wali kutub penjaga Indonesia? Rahasia apa yang selama ini tersembunyi di balik gunung, laut, dan doa-doa malam? Tonton hingga akhir, sebarkan kisah ini ke keluarga dan sahabat jika bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar. Dan semoga Allah limpahkan keberkahan bagi siapapun yang menyimaknya sampai tuntas. Mari kita mulai kisahnya. Di balik gemuruh sejarah Islam dan pergantian zaman, ada satu konsep spiritual yang jarang dibicarakan, namun diyakini menjadi penopang dunia, wali kutub. Dalam tradisi tasawuf, wali kutub dipahami sebagai poros utama yang menjaga keseimbangan rohani bumi. Ia bukan penguasa kerajaan, bukan pula pemimpin politik, tetapi sosok yang menjadi titik tumpu keberlangsungan spiritual umat manusia. Keberadaannya diyakini hanya satu di setiap masa, bekerja dalam senyap, dan seringkali tidak dikenali oleh manusia biasa. Untuk memahami konsep ini, para ulama sufi Nusantara kerap merujuk pada sosok agung bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau dikenal dengan gelar Sultanul Aulia, rajanya para wali. Hidup di Baghdad pada abad ke-12, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan hanya ulama besar, tetapi juga pusat rujukan spiritual dunia Islam. Dari ajaran dan sanad rohaninya, pemahaman tentang hierarki kewalian termasuk wali kutub menyebar ke berbagai penjuru, hingga akhirnya dikenal di Nusantara. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diyakini memiliki kedudukan istimewa karena kematangan ilmu, kesucian akhlak, dan karomah yang luar biasa. Dalam banyak riwayat, para wali besar setelahnya disebut mengambil izin batin dari jalur spiritual beliau. Inilah yang membuat namanya tidak pernah lepas dari pembahasan wali kutub. Bagi masyarakat Nusantara, beliau bukan sekadar tokoh Timur Tengah, melainkan sumber cahaya rohani yang pengaruhnya melintasi samudera dan generasi. Dari sinilah kisah penjagaan spiritual Nusantara bermula. Konsep wali kutub tidak hadir sebagai mitos kosong, tetapi sebagai keyakinan tentang adanya penjaga tak terlihat yang memastikan bumi tetap seimbang. Episode ini menjadi pintu awal untuk memahami bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibangun oleh perang dan kekuasaan, tetapi juga oleh doa, laku batin, dan sosok-sosok yang bekerja dalam diam menyiapkan panggung bagi kisah-kisah besar selanjutnya. Jika wali kutub adalah poros utama keseimbangan dunia, maka di bawahnya terdapat susunan penjaga rohani yang membentuk hierarki gaib. Dalam tradisi tasawuf, hierarki ini diyakini tersusun rapi dan bekerja tanpa terlihat, namun saling terhubung satu sama lain. Di antara lapisan-lapisan tersebut, ada satu sosok yang selalu disebut sebagai pembimbing lintas zaman, penghubung antara kehendak ilahi dan para wali yang bertugas di bumi. Sosok itu dikenal sebagai Nabi Khidir. Namanya muncul dalam Al-Quran, namun kisahnya tidak pernah terikat oleh satu masa atau satu tempat. Nabi Khidir diyakini hidup panjang atas izin Allah, hadir di berbagai zaman untuk membimbing hamba-hamba pilihan. Dalam banyak riwayat spiritual, ia disebut sebagai guru para wali abdal, kelompok wali yang bertugas menjaga keseimbangan wilayah dan membantu wali kutub dalam menjalankan amanahnya. Peran Nabi Khidir bukan sebagai pemimpin yang memerintah, melainkan sebagai penunjuk arah. Ia membimbing para wali melalui pertemuan batin, isyarat, dan ujian rohani. Banyak wali besar mengisahkan perjumpaan dengan Nabi Khidir dalam kondisi sunyi, jauh dari keramaian manusia. Pertemuan itu sering menjadi titik balik perjalanan spiritual, menguatkan tugas yang harus mereka jalani, termasuk ketika seseorang dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab besar sebagai penjaga keseimbangan. Bagi tradisi Nusantara, keberadaan Nabi Khidir menjadi fondasi penting dalam memahami kerja spiritual para wali. Ia diyakini hadir ketika terjadi kekacauan batin, gejolak alam, atau perubahan besar dalam sejarah. Dengan bimbingannya, hierarki gaib tetap berjalan selaras, tidak saling bertabrakan, dan selalu berada dalam kendali ilahi. Dari sinilah kita mulai melihat bahwa penjagaan bumi bukanlah kerja satu sosok saja, melainkan sistem rohani yang hidup, bergerak, dan terus bekerja hingga hari ini, mempersiapkan panggung bagi kisah-kisah besar di tanah Nusantara.
Sebelum Islam tumbuh dan mengakar kuat di tanah Jawa, pulau ini digambarkan dalam banyak kisah sebagai wilayah yang penuh gejolak, baik secara fisik maupun batin. Hutan lebat, gunung-gunung tua, dan lautan yang ganas dipercaya menyimpan energi liar yang belum tertata. Dalam kondisi seperti inilah, keseimbangan spiritual Jawa dianggap belum stabil, sehingga memerlukan laku khusus sebelum cahaya dakwah bisa diterima dengan damai oleh masyarakatnya. Di tengah situasi tersebut, muncul nama Syekh Subakir, seorang ulama yang dikenal memiliki tugas spiritual khusus. Ia tidak datang membawa pasukan atau kekuasaan, melainkan amanah rohani yang berat. Syekh Subakir diyakini melakukan perjalanan batin dan lahir untuk menundukkan energi negatif yang menguasai Pulau Jawa. Tugasnya bukan mengusir manusia, tetapi menata kembali keseimbangan alam dan makhluk halus yang dipercaya telah lama berdiam di tanah ini. Puncak dari laku spiritual tersebut dikenal dengan penanaman paku bumi di Gunung Tidar, wilayah yang kemudian disebut sebagai pusat atau poros Jawa. Ritual ini dimaknai sebagai ikhtiar menancapkan keseimbangan agar energi liar tidak lagi mengganggu kehidupan manusia. Gunung Tidar pun dipercaya menjadi titik penyangga, tempat energi Jawa distabilkan sebelum era dakwah besar dimulai. Tanpa proses ini, penyebaran ajaran baru diyakini akan menghadapi penolakan batin yang jauh lebih keras. Kisah Syekh Subakir menunjukkan bahwa dakwah di Nusantara tidak hanya berbicara tentang ajaran dan syariat, tetapi juga tentang kesiapan ruang dan batin. Penataan spiritual menjadi fondasi awal sebelum para wali berikutnya menjalankan peran mereka. Dari sinilah Pulau Jawa perlahan berubah, siap menerima babak baru sejarah. Episode ini menjadi jembatan penting menuju kisah para penjaga selanjutnya, yang bekerja bukan hanya di alam gaib, tetapi juga di tengah masyarakat yang terus berkembang. Dalam banyak kisah kewalian, sosok penjaga keseimbangan justru hadir dalam wujud yang paling sederhana. Mereka tidak menampakkan karomah secara terbuka, tidak pula menempatkan diri sebagai figur yang harus dihormati berlebihan. Prinsip ini dikenal luas dalam tradisi tasawuf. Semakin besar tugas spiritual seseorang, semakin kuat pula kecenderungannya untuk bersembunyi dari sorotan manusia. Penyamaran menjadi bagian dari laku, agar amanah dapat dijalankan tanpa gangguan ego dan pujian. Di tanah Gresik, nama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dikenal sebagai contoh nyata laku tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau tampak seperti ulama biasa yang tenggelam dalam ibadah dan pengajaran. Tidak ada simbol kekuasaan, tidak ada klaim kedudukan spiritual tinggi. Namun di balik kesederhanaan itu, banyak kalangan meyakini bahwa beliau memikul tugas penjagaan batin yang sangat besar bagi wilayah sekitarnya. Habib Abu Bakar menjalani hidup dengan kezuhudan yang kuat. Waktunya banyak dihabiskan untuk salat, dizikir, dan khidmah kepada umat tanpa pamrih. Ia tidak menonjolkan diri sebagai wali, bahkan cenderung menutup rapat sisi-sisi karomah yang dimilikinya. Justru dari sikap inilah muncul keyakinan bahwa ia menjalankan peran sebagai penjaga tersembunyi, memastikan keseimbangan spiritual tetap terjaga tanpa kegaduhan. Kisah ini mengajarkan bahwa penjagaan Nusantara tidak selalu hadir dalam bentuk peristiwa besar atau keajaiban yang menggemparkan. Ada tugas-tugas sunyi yang dijalankan melalui konsistensi ibadah dan ketulusan hati. Penyamaran menjadi tameng agar amanah tetap murni, tidak tercemar kepentingan duniawi. Dari sini, cerita mulai bergerak menuju bentuk penjagaan yang lebih nyata. Ketika para penjaga spiritual berhadapan langsung dengan alam dan kekuatan besar yang tak selalu bisa ditenangkan dengan doa semata. Di jantung Pulau Jawa berdiri Gunung Merapi, salah satu gunung paling aktif di dunia. Letusannya bukan hanya peristiwa geologi, tetapi juga peristiwa batin yang mengguncang kehidupan manusia di sekitarnya. Bagi masyarakat Jawa, Merapi dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki kehendak, bukan sekadar tumpukan batu dan lava. Karena itulah, menjaga keseimbangannya tidak cukup dengan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga dengan pendekatan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks inilah sosok Mbah Marijan menjadi penting. Ia dikenal bukan sebagai ulama besar atau wali yang sering disebut dalam kitab, melainkan penjaga tradisi dan penghubung antara manusia dengan Merapi. Tugasnya bukan menantang gunung, melainkan mendengarkan isyaratnya melalui laku tirakat, doa, dan kesetiaan pada amanah. Mbah Marijan menjalani peran sebagai juru kunci yang memahami bahasa alam. Hubungan spiritual ini terlihat jelas saat Merapi menunjukkan tanda-tanda murka. Alih-alih panik,
Mbah Marijan memilih tetap berada di jalurnya, menjaga keseimbangan antara keselamatan manusia dan kehendak alam. Banyak yang menilai sikapnya sebagai keberanian ekstrem, namun bagi tradisi spiritual Jawa, itu adalah bentuk kepasrahan dan dialog batin. Gunung dijaga bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dihormati, agar tidak meluap tanpa kendali. Kisah ini memperlihatkan bahwa penjagaan Nusantara juga berlangsung di garis paling depan. Ketika manusia berhadapan langsung dengan kekuatan alam, peran seperti Mbah Marijan menjadi perpanjangan tangan para penjaga batin yang lebih besar, memastikan keseimbangan tetap terjaga di tingkat paling nyata. Dari gunung yang berapi-api inilah, cerita bergerak menuju penjagaan yang lebih luas, menyentuh nasib bangsa dan kedaulatan negeri secara keseluruhan. Ketika bangsa Indonesia berada di ambang kehancuran pada masa penjajahan, ancaman yang datang tidak hanya berbentuk senjata dan pasukan. Ada tekanan batin, rasa takut kolektif, dan kelelahan jiwa yang menggerogoti semangat rakyat. Dalam situasi seperti inilah, keseimbangan spiritual bangsa diuji. Banyak yang percaya bahwa tanpa perlindungan batin, perjuangan fisik tidak akan mampu bertahan lama menghadapi kekuatan besar dari luar. Di tengah kondisi genting itu, muncul peran penting Kayets Hashim Asy'ari, seorang ulama yang tidak hanya memimpin pesantren, tetapi juga memikul tanggung jawab spiritual bangsa. Melalui resolusi jihad, beliau membangkitkan keberanian rakyat untuk mempertahankan tanah air. Namun di balik seruan tersebut, tersimpan laku batin yang jarang dibicarakan, doa-doa panjang, tirakat, dan ikhtiar rohani yang diyakini menjadi perisai gaib Nusantara. Kayets Hashim Asy'ari memahami bahwa perang tidak hanya dimenangkan di medan tempur, tetapi juga di ruang batin. Para santri dan ulama diajak memperkuat niat, membersihkan hati, dan menyandarkan perjuangan sepenuhnya kepada Allah. Keyakinan ini menumbuhkan keberanian yang tidak mudah runtuh, bahkan ketika persenjataan jauh lebih lemah. Dalam pandangan spiritual, inilah momen ketika para wali dan penjaga batin turut bekerja, menguatkan barisan dari arah yang tidak terlihat. Perisai gaib ini tidak menjadikan bangsa kebal dari penderitaan, tetapi menjaga agar Indonesia tidak kehilangan arah dan jiwanya. Kesatuan antara doa, laku spiritual, dan perjuangan fisik menciptakan keseimbangan yang langka. Dari sini, penjagaan Nusantara terlihat semakin luas, tidak lagi terbatas pada gunung atau wilayah tertentu, tetapi merangkul seluruh bangsa. Episode ini menjadi penghubung penting menuju kisah-kisah berikutnya, saat tokoh-tokoh bangsa mulai menapaki peran spiritual mereka dengan cara yang lebih personal dan mendalam. Di balik hiruk-pikuk politik dan dinamika kekuasaan, ada ruang sunyi tempat para tokoh bangsa mencari ketenangan batin. Ruang ini tidak selalu berupa tempat fisik, melainkan pertemuan nilai, rasa, dan pencarian makna. Dalam tradisi Nusantara, keseimbangan batin pemimpin diyakini berpengaruh langsung pada ketenangan masyarakat. Karena itu, hubungan antara kepemimpinan dan spiritualitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa. Salah satu figur yang dikenal menapaki jalur ini adalah Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur. Ia bukan hanya pemimpin negara, tetapi juga pencari kebenaran batin. Gus Dur kerap mendekati tokoh-tokoh spiritual yang dianggap memiliki kedalaman rasa dan keberanian berpikir di luar pakem. Baginya, kebijaksanaan tidak lahir dari kekuasaan semata, melainkan dari kejernihan hati dan keberanian memahami perbedaan. Dalam perjalanan spiritual tersebut, nama Syekh Mutamakin sering muncul sebagai sosok rujukan. Syekh Mutamakin dikenal sebagai wali nyeleneh yang ajarannya kerap disalahpahami pada zamannya. Ia berbicara tentang kebebasan batin, kejujuran spiritual, dan keberanian menghadapi kemunafikan. Meski hidup di masa lampau, pemikirannya dianggap relevan dalam menjaga keseimbangan jiwa masyarakat yang mudah terbelah oleh konflik lahiriah. Kedekatan Gus Dur dengan nilai-nilai yang diwariskan Syekh Mutamakin menunjukkan bahwa penjagaan Nusantara juga berlangsung di ranah batin kolektif. Ketika masyarakat dilanda ketegangan, peran tokoh yang mampu menenangkan jiwa menjadi sangat penting. Episode ini menegaskan bahwa keseimbangan bangsa tidak hanya dijaga oleh doa dan ritual, tetapi juga oleh keberanian memahami manusia apa adanya. Dari sini, kisah bergerak menuju penjagaan yang lebih luas lagi, menyentuh wilayah alam dan lautan yang menjadi gerbang penting Nusantara. Bagi masyarakat pesisir Jawa Barat, laut bukan sekadar ruang ekonomi atau jalur pelayaran. Samudra dipandang sebagai gerbang besar yang menghubungkan dunia manusia dengan kekuatan tak kasat mata. Gelombang, angin, dan arus dipercaya membawa pesan
sekaligus ancaman jika keseimbangan tidak dijaga. Karena itu, wilayah laut memerlukan penjagaan spiritual yang sama kuatnya dengan daratan, agar Nusantara tetap berada dalam harmoni. Dalam tradisi Cirebon, peran ini dilekatkan pada sosok Sunan Gunung Jati. Ia dikenal bukan hanya sebagai penyebar Islam dan pendiri kekuasaan Islam di pesisir, tetapi juga sebagai penjaga gerbang laut. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah karomah sholat di atas samudra, sebuah simbol penguasaan batin terhadap luasnya wilayah lautan. Kisah ini tidak dimaknai secara harfiah semata, melainkan sebagai lambang kedalaman spiritual yang mampu menundukkan keganasan alam. Sunan Gunung Jati memahami bahwa pesisir adalah titik rawan, tempat berbagai pengaruh luar masuk ke Nusantara. Melalui laku spiritual yang kuat, ia diyakini menjaga agar arus tersebut tidak merusak tatanan batin masyarakat. Dakwahnya tidak hanya menyentuh manusia, tetapi juga menata hubungan dengan alam. Laut dijadikan sahabat, bukan musuh, agar keberkahan dapat mengalir tanpa membawa bencana. Kisah penjagaan laut ini memperluas pemahaman tentang tugas para wali. Mereka tidak hanya hadir di pusat-pusat kekuasaan atau pedalaman, tetapi juga di batas-batas terluar Nusantara. Dari daratan hingga samudera, keseimbangan dijaga dengan doa, laku, dan kebijaksanaan. Episode ini menjadi penutup fase build-up, membuka jalan menuju wilayah-wilayah keramat yang lebih dalam. Tempat jejak sejarah, konflik lama, dan kekuatan besar saling bertemu dalam sunyi. Gunung Lawu menjulang sebagai salah satu titik paling sunyi, sekaligus paling padat makna di tanah Jawa. Puncaknya sering diselimuti kabut, seolah menutup rapat rahasia masa lalu yang belum sepenuhnya usai. Sejak era Hindu-Buddha hingga datangnya Islam, wilayah ini dipercaya menjadi titik temu kekuatan lama dan baru. Lawu bukan hanya gunung, melainkan ruang peralihan, tempat keseimbangan sejarah dan spiritual Jawa diuji. Dalam banyak kisah, Gunung Lawu dikaitkan dengan masa runtuhnya Majapahit dan lahirnya tatanan baru. Disinilah nama Raden Patah sering disebut. Ia dipandang sebagai figur transisi, sosok yang membawa perubahan besar tanpa memutus akar Jawa sepenuhnya. Lawu dipercaya menjadi saksi laku batin para tokoh yang mempersiapkan peralihan kekuasaan, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara spiritual. Sebagian tradisi menyebut Lawu sebagai tempat penyelarasan energi sisa kejayaan lama agar tidak berubah menjadi kekacauan. Kekuatan Majapahit yang besar diyakini tidak serta-merta lenyap, melainkan perlu ditata ulang agar sejalan dengan datangnya Islam. Para penjaga batin bekerja dalam sunyi, memastikan peralihan ini tidak melahirkan luka kolektif yang berkepanjangan. Dalam konteks inilah, Lawu menjadi titik penting dalam penjagaan Nusantara. Hingga hari ini, Gunung Lawu tetap menjadi tujuan laku spiritual banyak orang. Keheningannya menyimpan jejak pertemuan masa lalu dan masa depan. Episode ini memperlihatkan bahwa konflik terbesar tidak selalu berupa perang terbuka, melainkan pergulatan energi dan identitas. Dari Lawu, kisah bergerak menuju gunung lain yang lebih besar secara fisik. Namun tak kalah penting secara batin, tempat keseimbangan Pulau Jawa terus dipertaruhkan. Gunung Slamet berdiri sebagai gunung terbesar di Pulau Jawa, kokoh dan sunyi, seakan memikul beban yang tidak terlihat oleh mata. Letaknya yang strategis membuatnya dipercaya sebagai penyeimbang energi Jawa bagian tengah. Tidak sering meletus seperti Merapi, namun justru karena ketenangannya itulah Slamet dipandang berbahaya jika keseimbangannya terganggu. Dalam tradisi spiritual, gunung yang tampak diam menyimpan daya besar yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Di balik penjagaan itu, masyarakat mengenal sosok Syekh Atas Angin, figur wali yang jarang disebut dalam sejarah tertulis. Ia diyakini menjalankan laku batin di wilayah puncak dan lereng Slamet, menjaga agar gunung ini tetap tenang. Syekh Atas Angin tidak dikenal melalui pesantren besar atau murid-murid terkenal, melainkan melalui kisah-kisah lisan tentang kehadiran penjaga yang hanya muncul pada saat-saat tertentu. Peran Syekh Atas Angin dipahami sebagai penjaga titik nol, tempat keseimbangan Jawa ditahan agar tidak condong ke satu arah. Jika Slamet terguncang, diyakini dampaknya akan menyebar luas, bukan hanya berupa bencana alam, tetapi juga kegelisahan sosial dan batin. Karena itu, laku yang dijalankan bersifat sunyi dan terus-menerus tanpa pengakuan. Penjagaan dilakukan dengan doa, tirakat, dan keselarasan dengan alam sekitar. Kisah Gunung Slamet menegaskan bahwa penjagaan Nusantara tidak selalu terlihat dalam peristiwa besar. Ada titik-titik sunyi yang justru memegang peran kunci. Dari puncak yang jarang disorot ini,
keseimbangan Pulau Jawa dipertahankan setiap waktu. Episode ini membawa cerita semakin dalam ke wilayah perbatasan, tempat daratan bertemu lautan, dan batas-batas antara dunia manusia dan kekuatan lain mulai semakin tipis. Pantai selatan Jawa sejak lama dikenal sebagai wilayah perbatasan yang sensitif. Ombaknya besar, arusnya kuat, dan suasananya berbeda dibanding pesisir utara. Dalam pandangan spiritual Nusantara, kawasan ini bukan sekadar garis pantai, melainkan gerbang antara daratan manusia dan kekuatan besar yang bersemayam di lautan. Jika batas ini terganggu, diyakini dampaknya bisa menjalar ke darat, memengaruhi kehidupan batin masyarakat secara luas. Di wilayah perbatasan inilah, nama Syekh Bela Belu disebut sebagai penjaga. Ia dikenal sebagai murid Syekh Maulana Maghribi, yang diberi amanah menjaga keseimbangan pesisir selatan. Tugasnya bukan menguasai laut, melainkan memastikan hubungan antara manusia dan samudera tetap berada dalam batas yang selaras. Penjagaan ini dilakukan melalui laku spiritual yang panjang, doa-doa khusus, dan tirakat yang dijalani dalam kesunyian. Syekh Bela Belu diakini memahami karakter laut selatan yang keras dan mudah tersulut. Karena itu, pendekatannya bukan perlawanan, melainkan penataan. Ia menjadi penengah, menjaga agar energi laut tidak meluap ke daratan, dan sebaliknya, agar keserakahan manusia tidak mengusik keseimbangan samudera. Dalam banyak kisah lisan, wilayah yang dijaganya dipercaya relatif tenang dibanding titik-titik lain yang sering mengalami kegelisahan alam dan batin. Kisah penjagaan pantai selatan memperlihatkan bahwa peran para wali mencakup batas-batas yang paling rawan. Daratan, gunung, dan laut terhubung dalam satu sistem keseimbangan. Jika satu gerbang goyah, yang lain akan ikut terpengaruh. Episode ini membawa pemahaman bahwa penjagaan Nusantara bukan hanya soal pusat kekuatan, tetapi juga tentang menjaga perbatasan. Dari garis pantai yang penuh misteri ini, kisah bergerak menuju wilayah yang lebih tersembunyi, hutan larangan tempat laku sunyi, mencapai puncaknya. Di ujung barat Pulau Jawa, terdapat wilayah-wilayah yang sengaja dijauhkan dari hiruk pikuk manusia. Hutan-hutan larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga alam, tetapi juga sebagai ruang laku batin yang sunyi. Dalam tradisi spiritual Nusantara, tempat-tempat terpencil justru dipilih untuk tugas besar, karena keheningan dianggap mampu menajamkan kepekaan rohani. Disinilah keseimbangan dijaga tanpa sorotan, jauh dari pengakuan dunia. Salah satu nama yang lekat dengan wilayah ini adalah Syekh Mansur Cikadwe, sosok wali yang diyakini memiliki karomah luar biasa. Ia memilih menetap di kawasan terpencil Banten, menjalani pertapaan panjang di tengah hutan. Kehidupannya jauh dari keramaian, namun justru dari kesunyian itulah tugas penjagaan dijalankan. Syekh Mansur dikenal tidak banyak bicara, tetapi laku spiritualnya diyakini berdampak luas bagi keseimbangan wilayah sekitarnya. Hutan larangan yang dijaganya dipercaya sebagai titik rawan, tempat energi alam dan batin bertemu tanpa sekat. Jika kawasan ini rusak atau terganggu, dampaknya diyakini bisa menjalar ke wilayah lain. Karena itu, Syekh Mansur menjalani tirakat yang berat, menjaga agar hutan tetap utuh dan tidak sembarangan dijamah. Penjagaan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang menahan nafsu manusia untuk menguasai dan mengeksploitasi. Kisah pertapaan ini menegaskan bahwa penjagaan Nusantara seringkali berlangsung di tempat yang tidak terlihat di peta kekuasaan. Justru di wilayah sunyi, fondasi keseimbangan dijaga dengan penuh kesabaran. Dari hutan larangan yang tertutup ini, cerita mulai bergerak menuju masa yang lebih dekat dengan kita, ketika peran penjaga spiritual harus berhadapan dengan dunia modern dan tantangan zaman yang semakin kompleks. Memasuki zaman modern, tantangan penjagaan Nusantara tidak lagi hanya datang dari alam atau konflik fisik, tetapi juga dari perpecahan batin manusia. Informasi bergerak cepat, emosi mudah tersulut, dan persatuan sering diuji oleh perbedaan pandangan. Dalam kondisi seperti ini, peran penjaga spiritual justru menjadi semakin penting. Keseimbangan tidak lagi cukup dijaga di gunung, laut, atau hutan sunyi, tetapi juga di hati jutaan manusia yang hidup berdampingan dalam satu bangsa. Di tengah situasi tersebut, sosok Habib Lutfi bin Yahya sering disebut sebagai figur spiritual yang memikul tugas besar di era ini. Ia dikenal sebagai ulama yang menekankan cinta tanah air, persatuan, dan ketenangan batin. Dakwahnya tidak keras, namun konsisten, menyentuh berbagai lapisan masyarakat
tanpa membedakan latar belakang. Dalam pandangan banyak kalangan, inilah bentuk penjagaan spiritual yang relevan dengan tantangan zaman. Habib Lutfi menjalankan perannya melalui doa, nasihat, dan keteladanan sikap. Ia sering menekankan bahwa mencintai bangsa adalah bagian dari iman, dan menjaga persatuan adalah amanah spiritual. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari laku rohani, bukan sesuatu yang terpisah. Dengan cara ini, penjagaan Nusantara tidak terasa sebagai beban, melainkan sebagai panggilan bersama. Tahun-tahun menjelang 2026 dipandang sebagai masa krusial, ketika Indonesia menghadapi perubahan besar secara sosial dan spiritual. Dalam konteks inilah, peran penjaga batin diuji, mampu menenangkan gejolak tanpa memicu konflik baru. Episode ini menunjukkan bahwa wali kutub tidak selalu hadir dengan simbol mistis atau karomah yang menggetarkan, tetapi juga melalui kebijaksanaan yang meneduhkan. Dari sini, kisah bergerak menuju pelajaran yang lebih personal tentang bagaimana manusia biasa dapat terhubung dengan penjagaan ilahi melalui hati dan rasa. Di tengah perubahan zaman yang cepat, manusia sering kehilangan satu hal penting: kepekaan etik. Pikiran dipenuhi kebisingan, sementara rasa perlahan tumpul. Dalam tradisi spiritual Nusantara, kondisi ini dipahami sebagai jarak batin yang harus dipulihkan. Penjagaan keseimbangan tidak selalu dimulai dari ritual besar, tetapi dari kemampuan manusia mendengarkan suara hatinya sendiri. Disinilah pelajaran lama kembali menemukan relevansinya. Salah satu tokoh yang dikenal sangat memahami bahasa hati adalah Sunan Kalijaga. Ia tidak memaksakan ajaran dengan cara keras, melainkan menyentuh rasa masyarakat melalui budaya, seni, dan simbol yang akrab. Sunan Kalijaga meyakini bahwa hati yang tersentuh akan bergerak dengan sendirinya tanpa paksaan. Metode dakwahnya dikenal sebagai dakwah roso, pendekatan yang menempatkan perasaan sebagai pintu masuk menuju kesadaran spiritual. Dalam laku Sunan Kalijaga, komunikasi dengan Tuhan tidak selalu harus melalui kata-kata panjang. Diam, rasa syukur, dan kesadaran hadir di setiap napas menjadi bagian dari ibadah. Ia mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat daripada yang dibayangkan, dan hati adalah jalur terpendek untuk merasakannya. Dengan cara ini, spiritualitas tidak terasa jauh atau menakutkan, melainkan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran ini menjadi sangat penting di era modern, ketika banyak orang merasa lelah secara batin, meski hidup serba cukup. Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa keseimbangan dimulai dari dalam diri. Jika hati tenang, lingkungan ikut tenang. Jika rasa terjaga, gejolak bisa diredam. Episode ini menegaskan bahwa penjagaan Nusantara tidak hanya dilakukan oleh para wali besar, tetapi juga oleh manusia biasa yang mampu menjaga kejernihan hatinya. Dari pemahaman inilah, kisah bergerak menuju tanda-tanda pergantian penjaga, saat tongkat amanah mulai berpindah kepada generasi berikutnya. Dalam perjalanan spiritual Nusantara, penjagaan tidak pernah berhenti pada satu generasi. Ketika satu sosok selesai menunaikan amanahnya, tongkat estafet perlahan berpindah kepada penerus yang telah dipersiapkan secara batin. Pergantian ini jarang diumumkan secara terbuka. Ia ditandai oleh isyarat halus, perubahan suasana zaman, dan pesan-pesan yang seringkali baru dipahami setelah waktu berlalu. Salah satu tokoh yang banyak dikaitkan dengan tanda-tanda pergantian tersebut adalah Kayats Maimun Zubair, yang akrab disapa Mbah Mun. Sepanjang hidupnya, beliau dikenal sebagai ulama yang sederhana, lurus, dan sangat berhati-hati dalam berbicara. Namun justru dari kesederhanaan itulah keluar pesan-pesan mendalam tentang masa depan bangsa dan arah spiritual umat. Mbah Mun jarang menyinggung hal-hal gaib secara gamblang, tetapi nasihatnya sering terasa tepat ketika Indonesia berada di persimpangan. Dalam berbagai kesempatan, beliau menekankan pentingnya menjaga akhlak, keilmuan, dan keikhlasan. Pesan-pesan ini dipahami sebagai bekisalan batin, bekal bagi generasi setelahnya, agar tidak tersesat oleh gemerlap dunia. Banyak yang meyakini bahwa Mbah Mun sedang mempersiapkan medan, bukan menunjuk siapa pengganti, tetapi menata kondisi agar penjaga berikutnya bisa bekerja tanpa hambatan besar. Wafatnya Mbah Mun dipandang oleh sebagian kalangan sebagai penutup satu fase penting, bukan akhir penjagaan, melainkan awal babak baru. Dalam tradisi spiritual, ketiadaan fisik justru sering membuka ruang kerja yang lebih luas secara batin. Dari sini, muncul keyakinan bahwa tanda-tanda wali baru tidak selalu berupa sosok yang menonjol, tetapi hadir melalui ketenangan yang perlahan kembali terasa.
Episode ini menjadi jembatan menuju pemahaman akhir bahwa regenerasi penjaga bumi adalah keniscayaan. Nusantara terus dijaga, bukan oleh satu nama, tetapi oleh kesinambungan laku dan amanah yang tidak pernah putus, menuju pemahaman jati diri bangsa yang lebih dalam. Pada titik akhir perjalanan ini, perhatian tidak lagi tertuju pada satu sosok atau satu wilayah, melainkan pada makna besar tentang jati diri bangsa. Penjagaan Nusantara yang berlangsung berdebat mengarah pada satu tujuan. Kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya rangkaian pulau dan sejarah politik, tetapi ruang spiritual yang memiliki peran lebih luas dalam peradaban dunia. Kesadaran inilah yang menjadi inti dari keseimbangan sejati. Dalam tradisi Jawa, pemahaman tersebut sering dikaitkan dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Ia dikenal sebagai figur yang berbicara tentang ma'rifat jati, pengenalan diri yang mendalam sebagai jalan mengenal Tuhan. Ajarannya kerap disalahpahami karena disampaikan dengan bahasa batin yang tinggi. Namun pada intinya, Syekh Siti Jenar mengingatkan bahwa cahaya ilahi tidak jauh di luar sana, melainkan hadir di dalam diri manusia yang mampu mengenal hakikatnya. Ma'rifat jati bukan berarti melepaskan diri dari dunia, tetapi menempatkan diri secara seimbang di dalamnya. Ketika manusia mengenal dirinya, ia tidak mudah dikuasai ambisi, ketakutan, atau kebencian. Dalam skala bangsa, kesadaran ini melahirkan masyarakat yang tidak mudah dipecah belah dan tidak silau oleh kekuatan semu. Inilah fondasi spiritual yang diyakini mampu mengantarkan Indonesia menjadi mercusuar. Bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaan. Seluruh kisah para penjaga Nusantara bermuara pada pemahaman ini. Dari gunung, laut, hutan, hingga ruang batin manusia, semuanya saling terhubung. Penjagaan sejati bukan hanya tugas para wali, tetapi juga tanggung jawab setiap insan yang hidup di tanah ini. Ketika kesadaran tumbuh, keseimbangan terjaga dengan sendirinya. Episode ini menjadi penutup besar perjalanan panjang, bukan akhir cerita, melainkan undangan untuk melanjutkan laku dalam kehidupan nyata. Indonesia menuju mercusuar dunia bukanlah ramalan kosong, melainkan kemungkinan yang lahir dari kesadaran kolektif. Ketika manusia, alam, dan Sang Pencipta kembali berada dalam satu harmoni.